Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Semangat pagi bagi teman-teman yang sudah bergabung. Berapa orang ini yang sudah bergabung? Alhamdulillah 8 orang. Itu ya. Ini suara saya kedengaran enggak? Dengar, Bapak. Terdengar, Pak Dri. Dengar ya? Ya, jelas. Jelas. Oke. Kemarin kan ngomongin panas dingin. Nge-refresh lagi bahwa ternyata seperti yang disampaikan, kita mulai nih ya. Ya, Jadi Pak. kalau ternyata rekamannya itu ketika saya ngomong, rupanya kalau ada, kan kita pengen interaktif, komunikatif gitu. Rupanya kalau saya ngomong kemudian ada yang ngomong yang lain, itu layarnya berganti ya. Iya, Pak. Sehingga rekamannya, wah ini jadi layarnya berganti-ganti gitu. Jadi nggak pas jadinya. Ketika dijadikan rekaman gitu ya. Sepertinya saya nggak akan minta feedback langsung, tapi nanti kita buat sesi pertanyaan saja, sehingga apa yang disampaikan ini nggak putus-putus gitu ya. Sengaja nggak pakai laptop dulu, lancarkan. Aduh. Lupanya. Bentar ya ibu-ibu. Aduh. Rupanya saudara-saudara, oh, alhamdulillah ternyata di tas ada. Baik, saya ulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad la haula wala quwata illa billah. Pertemuan yang ketiga ngaji bareng Ibu Nabawi. Di pertemuan yang kedua kita sudah bahas bahwa ketika kita pengen ngobati seseorang atau manusia, paling tidak kita harus tahu manusia ini terbuat dari apa, kan gitu ya, terdiri dari apa. Kemarin sudah disampaikan acuan teoritisnya Tibun Nabawi itu yang kemarin, bahwa yang namanya terapi kami itu bukan ilmu pengobatan, tapi apa? Terapi pengobatan ya, terapi fisiknya. Ilmu pengobatan namanya Tibun Nabawi. Ketika bekam ini bagian dari Tibun Nabawi, sedangkan Tibun Nabawi itu bagian dari Islamic Medicine,
kita tahu bahwa Islamic medicine itu atau kedokteran Islam itu jaya-jayanya selama 1000 tahun itu dari tahun 700 sampai 1800. Terus ketika teori kuman muncul, ini sengaja dipatahkan, kemudian muncullah yang namanya pengobatan barat. Selama 1000 tahun itu, acuan teoritis dasarnya kita sampaikan itu adalah Unani medicine, integrasi pengobatan antara Yunani kuno, Romawi, Arab tradisional, kemudian TCM juga ada karena TCM juga yang paling kuat, itu menjadi satu. Kita sering kenal contoh misalnya teori 4 unsur. Ini yang ngebukakan, ini filsuf dari Yunani, bukan Romawi, Yunani, tentang bahwa semesta termasuk manusia, hewan, binatang apapun itu terbentuk dari 4 unsur. Apa itu? Udara, api, tanah, dan air. Gitu ya. Ketika bicara tentang udara dan api, ternyata salah satu karakteristiknya atau cirinya, dia sifatnya ringan, sehingga dia bergerak ke atas. Kalau tanah sama air, itu karakteristiknya berat, sehingga geraknya ke bawah. Maka nanti yang gerak ke atas disebut panas, yang gerak ke bawah disebut dingin. Kemarin sudah disampaikan seperti itu. Tapi bagaimana dengan Islam? Rupanya ketika bicara tentang semesta, ada acuan dasar teoritisnya. Itu kan? Kan ingat ya bahwa bodi keilmuan Tibbun Nabawi itu dasarnya atau akarnya adalah Al-Quran dan hadis. Baru ditambah dengan pendapat salafus saleh. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa manusia itu terbuat dari tanah liat, terbuat dari udara. Kenapa? Bahwa disampaikan di surat Al-Hijr ayat 28-29 itu setelah dibuat dari tanah liat yang kering, kemudian ditiupkan ruh, ya Al-Hijrnya, baru kemudian surat Al-Furqan, saya lupa ayatnya, itu bahwa manusia juga terdiri dari air. Jadi ternyata tidak ada api. Ditegaskan pula di Al-Quran bahwa api itu dibuat untuk iblis, kan begitu ya. Sehingga selaras nggak dengan, itu kan Al-Quran yang bicaranya. Bagaimana dengan hadis Nabi? Oh, hadis Nabi ada. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah etika makan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cukup makan, tegak tulang agar tegak tulang punggungmu, tapi kalau nggak cukup, isi perutmu dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga nafasmu. 3 komponen itu, ada air, makanan, nggak tahu apapun yang kita makan ini, kalau asalnya dari makhluk hidup, gugus karbonnya ada, maka itu tadi asalnya dari tanah. Baru kemudian udara ketika mengisikan nafas kita, ketika di lambung itu udara. 3 komponen juga. Sehingganya dalam kedokteran waktu itu, kedokteran Islam, di mana kita tahu banyak tokoh-tokoh Islam waktu itu memang kitab terdahulu dari Yunani, dari Romawi, dan seterusnya begitu. Sehingga nanti kita ketemu timbul yang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina juga termasuk penganut peripatetik, penganut teori 4 unsur. Sehingga di abad ke-13 ada yang merevisinya. Siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa unsur api di dalam tubuh manusia itu nggak ada. Panasnya api yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dia ada di akal, pikiran, dan perasaan. Maka analoginya seperti apa? Macam kayak orang berfotosintesis, macam kayak tumbuhan berfotosintesis. Ketika dia butuh air, asalnya dari bumi, diambil oleh akar. Ketika dia butuh mineral, diambil oleh akar juga, asalnya dari bumi. Dan ketika dia butuh karbon dioksida untuk berfotosintesis, ada satu komponen yang kurang, cahaya matahari. Maka 3 komponen tadi ada di bumi, 1 komponen nggak ada di bumi. Makanya ketika bicara tentang analoginya ke tubuh manusia, semuanya ada kecuali itu tadi api. Unsur api yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak bisa dilihat oleh panca indera, dia ada di akal. Ketika bicara akal, ngomongin pikiran dan perasaan manusia. Sehingganya korelasinya gampang ketika ngomongin bahasa filosofi kedokteran terdahulu dibanding dengan sekarang, bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, bahwa manusia itu terdiri dari fisik dan jiwa. Ya, jadi ketika bicara fisik,
oh ini kayaknya yang dingin gitu ya. Ketika bicara jiwa, karena tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia, tapi dia bisa dirasakan. Contoh misalnya takut bisa dirasakan, semangat bisa dirasakan, baik sangka bisa dirasakan, sabar bisa dirasakan, kan begitu ya. Aplikasinya juga tidak sabar, tapi sabar itu nggak bisa diukur kan gitu ya. Baik sangka juga nggak bisa diukur kan. Maka ini yang disebut salah satu unsur-unsur panas dalam tubuh manusia. Berpengaruh pada apa? Ingat ya, bahwa kemarin disampaikan bahwa yang namanya unsur. Oh, saya harus. Bu Novi udah pergi ya? Bun? Oh, udah pergi dia. Enggak, ntar kalau ada yang masuk-masuk aku juga ngokein kan? Iya. Kayak gini Bang. Ini kelihatan ya? Nanti zoom aja. Tadi, bahwa ternyata kalau bicara tentang manusia, di atasnya ini, asalnya, sebelum ini kan ada unsur cara gambarnya gini ya. Ada materi yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Ketika bicara panas, ini unsur yang membentuknya adalah udara, ada soal diputuskan audio ya. Habis cepat belajar dan nggak tahu ya saja. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang nanti, kan kita sampaikan bahwa Allah ciptakan yang namanya makhluk itu yang paling seimbang tabiatnya itu manusia. Di antara manusia yang paling seimbang tabiatnya itu adalah mukmin. Di antara mukmin yang paling seimbang tabiatnya itu para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul yang paling seimbangnya tabiatnya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau pengen seimbang tabiatnya, ikutin pola perilakunya Nabi mulai dari dia bangun tidur hingga tidur lagi. Beliau bangun tidur hingga tidur lagi. Maka nanti itu yang inti dari pengobatan atau terapi pengobatan Tibun Nabawi itu intinya itu. Kenapa? Kemarin sudah disampaikan fondasi dasar dari yang namanya kesehatan, fondasi dasar orang sehat itu ketika tubuh dia punya di dalam tubuh dia punya daya atau kekuatan internal tubuh yang namanya tabiat. Tabiat ini punya fungsi satu, bertahan terhadap serangan penyakit, yang kedua ngusir penyakit, yang tiga menjalankan fungsi organ dengan normal. Tabiat ini hampir mirip-mirip dengan kalau di medis yang namanya homeostasis, gitu ya, pengobatan barat. Tapi kalau di timur, gitu ya, misalnya mirip-mirip dengan bahasanya saja yang beda. Kalau Ayurveda kita kenal yang prana, kalau yang namanya TCM kita kenal yang namanya Qi atau energi, gitu ya. Nah, kalau dalam pengobatan ini kita mengenalnya namanya tabiat. Bedanya sama tadi prana, sama Qi, sama homeostatis ini, ternyata tabiat ini bukan hanya bekerja di fisik, tapi dia juga bekerja di mental, dia juga bekerja di spiritual seseorang. Kenapa penting nantinya ketika ada seseorang yang bahasa sederhananya gini, orang ketika sakit, sakitnya parah, utamanya itu baik sangkanya dulu, bukan gimana caranya sakitnya ini sembuh. Baik sangka dulu sama orang, sama Allah yang memberikan dia sakit. Ketika ada orang sakit, nih tugas kita nganterin orang itu masuk ke zona kesembuhan. Apa itu namanya?
Yang pertama ikhlas, yang kedua pasrah, yang ketiga khusyuk, yang keempat bersyukur. Zona miracle zone ini hanya didapatkan ketika yang bersangkutan punya nilai-nilai spiritual yang baik. Nah, baik sangka, syukur, ikhlas, itu sesuatu yang imateri, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Itu yang saya sebut nantinya bahasanya materi sifat panas dan sifat dingin. Itu. Ketika bicara itu, oh, jadi gitu ya Pak ya. Tabiat yang seimbang ini didapatkan, tabiat seimbang ini didapatkan dari sifat panas dan dingin yang seimbang. Ketika bicara panas nanti, oh, bicara panas ini unsur panas. Kemarin kan sudah disampaikan yang namanya masa air gitu ya. Unsur panas di dalam tubuh manusia itu sesungguhnya ini yang berhubungan dengan bagi apa unsur panas? Akal, pikiran, dan perasaan manusia, gitu ya. Akal, pikiran, dan perasaan manusia. Pak, terus unsur udaranya apa? Unsur udaranya udara, ya. Karena saya ini terus terang saja nggak suka, karena latar belakang saya itu teknik sipil, nggak suka filosofi itu saya nggak suka. Saya sukanya yang real saja. Jadi kayak misalnya yang namanya adenosin trifosfat itu alias energi yang dihasilkan oleh sel itu akan didapatkan dari nutrisi dan oksigen. Nutrisinya dari mana? Glukosa, asam amino, asam lemak, kan begitu. Nah, ketika bicara tentang glukosa, asam amino, asam lemak itu kan didapatkan dari makanan. Bagaimana dengan glukosa? Bagaimana dengan udara yang masuk dalam tubuh? Jelas udara yang masuk di dalam tubuh, kapasitas oksigen yang didapatkan dari ketika kita bernapas. Sehingganya nanti ketika bicara akal dan pikiran manusia, ini ngomongin panas dulu ya. Ini ngomongin tentang metabolisme tubuh. Kemarin ingat kan, ketika bicara metabolisme tubuh manusia punya dua metabolisme. Yang pertama stress respon, yang kedua adalah relax respon. Tanda dari stress respon itu keluarnya kortisol dan teman-temannya, epinefrin, adrenalin dan lain sebagainya. Keluarnya yang kalau relax respon, tandanya keluarnya endorfin, serotonin, melatonin, oksitoksin, kan seperti itu. Nah, ketika dua hal ini ketika dihubungkan dengan pikiran dan perasaan, kalau pikirannya stres, kalau perasaannya stres, yang seperti apa Pak pikiran dan perasaan yang stres? Terlalu berlebihnya marah, terlalu berlebihnya takut berserta turunannya, terlalu berlebihnya sedih berserta turunannya. Itu akan membuat orang jadi stres. Mode tubuhnya adalah stres respon. Ini akan mempengaruhi dari metabolisme. Lah kalau yang udara gimana? Kalau yang udara jelas-jelas. Tuh, bagaimana cara kita bernapas? Yang kedua, bagaimana gerak diam tubuh kita ketika bergerak nantinya? Kenapa seperti itu? Makin banyak gerak, ototnya makin banyak bergerak, massa ototnya makin besar, kemampuan dia melakukan pembakaran nantinya jauh lebih besar, metabolismenya jauh lebih meningkat. Termasuk tadi, kalau dia berlebih-lebihan bernapas juga, maka metabolismenya juga bisa stres respon. Dan ini kemarin yang disampaikan sama seperti itu ya. Sudah, ini evaluasinya. Baru kemudian masuk di pembahasan yang berikutnya kemarin itu. Bagaimana Pak, ketika kita ketemu pasien yang ditanya pertama nama, setelah nama, umur, begitu ya. Nah, umur, aplikasinya gimana kemarin? Deketin aja. Ini. Ingat ya, masa kayak kemarin
sesuatu yang sakit, makanlah yang halal dan thayyib, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Kata-kata berlebih-lebihan yang disampaikan di dalam Al-Quran itulah yang akan menyebabkan keseimbangan antara panas dan dingin ini tidak terjadi. Ketika panasnya berlebih akan menciptakan yang namanya kering. Ketika dinginnya berlebih akan menciptakan yang namanya maksudnya gimana Pak dingin yang berlebih itu? Ingat kan unsur dingin tadi adalah yang namanya tanah dan air. Tanah dan air ini sama seperti apa-apa yang kita makan nantinya. Dominasi berlebih-lebih dari dingin rata-rata gara-gara berlebih-lebihannya apa yang kita makan dan kita minum. Urusannya dengan perut. Kemudian ketika bicara tentang berlebih-lebihan panasnya, maka nanti kita bicara tentang metabolisme tubuh. Kalau misalnya metabolisme tubuhnya adalah stres respon, maka panasnya jadi berlebih, akan meningkat di atas rata-rata. Kenapa? Yang namanya stres respon itu memang Allah ciptakan sebagai mode tubuh kita terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Misalnya, kalau misalnya dari luar, contoh misalnya dari luar, cuaca ekstrim. Ketika terjadi cuaca ekstrim misalnya, dingin yang berlebih gitu, maka tubuh akan menghasilkan panas yang lebih banyak. Metabolismenya pasti ditingkatkan seperti itu. Yang internal gimana Pak? Contoh misalnya kalau kita makan karbohidrat yang banyak, ya, maka ketika kadar glukosa dalam tubuh itu meningkat secara drastis, otomatis si insulin akan bekerja lebih banyak, si pankreas akan bekerja lebih banyak mengeluarkan insulin agar kadar gula dalam tubuhnya normal. Nah, aktivitas menyeimbangkan ini kedepannya akan terlihat sebagai gejala dan tandanya tubuh bereaksi terhadap serangan penyakit. Jadi bisa disampaikan bahwa yang namanya sakit adalah proses alami tubuh, tanda dan gejalanya adalah reaksi tubuh terhadap penyakit. Oke, sudah. Usia kemarin sudah disampaikan bahwa ketika ada usia, Nabi sampaikan usia. Kan yang ditanya pertama itu, Pak, berapa usianya? Nabi pernah sampaikan usia kita itu 0 sampai 70 tahun. Umatku itu umurnya 60 sampai 70 tahun, kalau di 70 dibagi 2 adalah 35 tahun. Yang disampaikan kemarin kalau 35 70 ini proses dari sini ke sini, metabolisme lagi ya, 35 tahun dari 35 turun ke sini sampai ke 70, ini pelan-pelan proses metabolisme menurun. Ingat, akhirnya antara 18 tahun 18 tahun sampai 53 tahun dia kan siklusnya begini dah. Kalau 35 dibagi 2 berarti 18, kalau 70 antara 35 sampai 70 dibagi 2 ini kira-kira umurnya 53 tahun. Tipe panas itu antara 18 sampai 53 tahun, tipe dingin itu dari 53 tahun ke 70 tahun lebih atau 18 tahun ke arah, ini tipenya dingin. Sehingga ketika ketemu pasien yang umurnya antara 18 sampai 53 tahun, tipenya panas, sangat cocok di bekam. Kenapa Pak? Yang namanya bekam itu sifatnya mendinginkan yang panas. Ingat, terapi atau obat itu harus berlawanan dengan sifat penyakitnya atau mijas atau temperamen seseorang. Gitu. Sudah sampai situ. Oke. Teori berpasangan ini bisa dipakai buat apa lagi? Buat ngomongin tentang karakter personality seseorang. Masih pada nyimak ya? Nyimak, Pak. Oh, suaranya kurang
Masih Kedengar? nyimak. Kurang jelas ya. Isu kan. Nggak bisa lari-lari ke sana. Oke, saya minta itu apa namanya teman-teman matikan mic-nya. Nanti kalau sudah bisa dibuka, tinggal dibuka. Jadi kalau nanyanya di obrolan ya. Saya akan pasang lihat baca di obrolan apa namanya di chatnya supaya video ini ketika direkam keputus-putus kalau ada suara dari teman-teman begitu. Jadi kalau suaranya dari saya full, videonya nggak akan terputus-putus. Oke ya. Jadi begini, nah teori 4 unsur ini tadi, kalau dihubungkan dengan bagaimana Pak, kalau ini aplikasinya untuk mengenal karakter seseorang. Ingat, yang pertama, orang atau manusia itu ketika berkomunikasi itu dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, lebih banyak bicara. Yang kedua, lebih banyak mendengar. Ketika dia bicara lebih banyak, oh Pak, tapi ada loh Pak, dalam situasi tertentu dan dimanapun kapanpun, dia banyak ngomongnya, dia juga banyak ngedengarnya, seimbang. Gitu ya. Tapi juga ada Pak, ada orang yang banyak tergantung suasana hatinya Pak. Kalau dia ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, ngomongnya banyak banget. Tapi kalau moodinya lagi nggak enak, nggak mau ngomong, jadi pendiam gitu. Ada seperti itu. Ini nanti kita bahas bersama. Ketika yang bersangkutan itu banyak bicara, gitu ya. Saya ulang, ketika yang bersangkutan itu banyak bicara, kira-kira yang bersangkutan itu memerlukan banyak energi nggak untuk bicara dibandingkan kalau dia banyak mendengar. Oke, banyak bicara tadi pasti akan membutuhkan energi lebih banyak. Otomatis suhunya jauh lebih panas dibandingkan ketika dia tipe orang yang banyak mendengar. Orang yang ekstrovert, ya, orang yang ekstrovert yang banyak bicara itu adalah tipe panas. Sedangkan orang yang introvert yang banyak dengar itu adalah tipe dingin. Terus gimana Pak untuk memahaminya? Bagaimana tipe panas, tipe dingin itu ketika aplikasi di lapangan supaya kita bisa diagnosa Pak. Ini orang tipe panas, tipe dingin. Contohnya misalnya begini. Datang. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Nama saya Jumeno misalnya gitu ya. Kira-kira Jumeno itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau dia laki-laki, jelaskan ototnya lebih besar daripada otot perempuan. Ingat tadi, ketika otot itu lebih besar, maka otomatis metabolisme dia akan besar juga, lebih cepat akan menghasilkan sebuah energi. Ditandai dengan apa? Ya namanya laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, kecuali perempuan yang terlatih. Misalnya binaragawati gitu ya, jelas lebih kuat itu dari orang laki-laki biasa. Ini kasaran secara umum. Maka itu tipenya panas. Yang kedua, ketika bicara itu tadi umurnya. Umurnya berapa Pak? Alhamdulillah umur saya ini sudah 45 tahun. Ingat tadi, ketika bicara umur 45 tahun tadi sudah disampaikan yang namanya 18 sampai 30 tahun, 18 sampai 53 tahun itu yang tipe panas. Yang tipe dingin itu antara 0 sampai 18 tahun atau 53 tahun hingga ke 70 tahun atau lebih begitu. Itu yang tipe dingin.
Berarti ketika ketemu itu dikumpulin nih. Oh, laki-laki contreng panas. Oh, ternyata setelah laki-laki yang kedua usianya 47. Oh, tipe panas. Nah, ketika dalam ngobrol tadi kemarin sudah itu gini, untuk menata pikiran seseorang itu Anda punya keterampilan memahami, punya keterampilan mendengar klien yang ada di depan kita. Kenapa, Pak? Ketika klien itu sakit, selain datangnya dari Allah, kesembuhan itu yang paling mendasar adalah si klien ini atau si sakit ini termotivasi dan punya keyakinan terhadap penyakitnya. Supaya dia bisa termotivasi dan punya keyakinan terhadap penyakitnya bahwa kalau sakit ini datangnya dari Allah, maka salah satu nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin sama Allah. Kan keyakinan itu ya. Maka kalau misalnya mau sembuh, ya deket-deket sama Allah. Kan begitu. Itu adalah fungsi kita kepada klien untuk menata dan membangun keyakinan yang bersangkutan. Gimana caranya pikirannya ditata atau keyakinannya dibangun kalau dia nggak percaya sama kita. Harus yakin dulu sama kita. Gitu ya. Untuk yakin sama kita, yang pertama sekali, keyakinan dia pelan-pelan akan tumbuh kalau kita punya empati sama dia. Untuk numbuhkan empati sama dia, salah satunya Anda punya keterampilan komunikasi yang bagus. Satu, keterampilan mendengar. Yang kedua, keterampilan memahami. Nah, untuk memahami klien ini, Anda harus paham gaya komunikasi yang bersangkutan. Gaya komunikasi yang banyak bicara tadi, itu tipe orangnya panas. Berarti harus didinginin dong. Tipe orang dingin yang seperti apa sih? Tipe orang dingin itu yang banyak dengerin. Berarti jenengan harus punya keterampilan mendengar, gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Sebaliknya, ketika ada tipe orangnya yang dingin, ketika kita pahami, oh dari cara berkomunikasi dia lebih banyak mendengar. Maka bukan banyak ngomong kitanya, bukan. Tapi gimana caranya yang bersangkutan untuk menggali masalahnya, kita harus mancing yang bersangkutan bicara. Dengan apa? Empati. Empati itu pertama pandang matanya, iringi dengan senyuman, body language kita ini kudu bagus, harus sepadan. Jangan sampai ketika ngobrol, mata kita ke sana kemari, gitu ya. Badan kita sambil nyender ini, dia konsul. Nggak bisa. Gitu. Nah, satu hal, Pak, terus gimana Pak untuk memahami klien itu? Dari cara komunikasi ini bisa terlihat Pak, kalau dia tipe panas itu gimana Pak caranya? Satu, yang pasti kan dia cara bicaranya. Nah, kebetulan dia ini misalnya kita kan masih belajar awam Pak. Dari postur tubuhnya sudah ketahuan Bapak Ibu sekalian. Orang yang banyak bicara tadi itu akan membutuhkan banyak energi. Ketika membutuhkan banyak energi, hal yang pertama sekali dia akan banyak makan, kan gitu. Orang konsumsi makannya kan banyak makan, yang paling banyak makan, oh berarti bisa dilihat dong Pak. Yang namanya dia ketika cara makannya, iya bisa dilihat. Cara makannya seperti apa bisa dilihat. Ada orang kalau udah banyak makan berarti dia nggak bisa telat makan. Nggak bisa telat makannya gimana Pak? Sebentar-sebentar ya makan, sebentar-sebentar makan. Kalau makan, misalnya makan, ingat ya, karena badannya panas, dia ngerasa panas. Dia itu paling nyaman dengan sesuatu yang berlawanan dengan fisiknya. Contoh misalnya gini nih, kalau ibu saya tanyakan atau bapak saya tanyakan hari ini kan lagi puasa, kalau nggak puasa Pak, mohon kalau bertamu itu Pak suka panas apa dingin nih minumnya, kan gitu ya. Kalau kita suka dingin berarti tipe kita adalah panas. Kalau yang sebaliknya, kalau yang sukanya panas berarti tipe kita kalau dia minta minuman panas berarti tubuh dia dalam kondisi dingin. Kalau dia mintanya dingin, tubuh kita dalam keadaan panas gitu. Nah, ketika cara bermakan orang yang tipenya panas ya sebentar-sebentar minum gitu. Nah, ketika dia makan menghasilkan energi. Kalau yang bersangkutan itu energinya dipakai untuk banyak bicara, otomatis tubuhnya biasanya jauh lebih ideal dibandingkan orang yang tipenya dingin atau yang
banyak mendengar tadi. Misalnya apa? Kalau perempuan tuh ya ideal gitu. Kalau laki-laki dia berotot. Itu dua hal itu tadi. Ada pertanyaan nggak ya di sini? Nggak ada, belum. Tanyanya lewat ketikan ya, gitu. Berarti Pak, oh ini nggak bisa. Oke. Oke. Jadi gini, tadi yang banyak bicara, misalnya ini saya buat ya. Ini yang banyak bicara, ini yang dingin banyak mendengar, gitu ya, banyak mendengar. Terus Pak, selain dari cara berkomunikasi yang bersangkutan itu banyak bicara, yang kedua adalah banyak mendengar, dalam mengolah sebuah pembicaraan, manusia itu ada yang pakai logika, ada yang pakai perasaan. Kalau logika, saya tulis nih di sini. Logika. Perasaannya di sini. Perasaan atau empati. Ingat ya, teori 4 unsur ini panas, dingin, lembab, kering. Awalnya kalau panas berlebihan akan menghasilkan yang namanya kering, kalau dingin berlebihan akan menghasilkan lembab. Diulang-ulang begitu ya. Maka ketika bicara tadi tentang gaya komunikasi seseorang, kalau yang bersangkutan banyak bicara, tipenya panas. Tapi kalau dia banyak bicara, ngolah pembicaraannya, gitu ya, ngolah pembicaraannya lebih cenderung pakai perasaan, ngolah pembicaraan lebih cenderung pakai perasaan, perasaan ini lembab. Kalau pakai logika ini kering, ini lembab. Oke, yang baru masuk di itunya dimatikan. Nah, jadi ternyata ketika ketemu klien dalam mengolah sebuah pembicaraannya itu lebih cenderung pakai perasaan, itu yang kecenderungan sifatnya atau mijas atau dominasi metabolik yang bersangkutan itu adalah lembab. Sehingga nanti ketemu nih. Ingat kan kemarin sudah disampaikan penyakit tidak menular bagi perempuan nomor 3 itu yang menyebabkan kematian adalah diabetes. Nah, kecenderungan orang-orang yang pakai perasaan kan perempuan. Makanya diabetes itu posisinya nomor 3 penyebab kematian perempuan. Kalau nomor 1, nomor 2 sama kayak laki-laki. Karena masalah kardio, utamanya stroke gitu ya. Yang kedua, yang pertama itu penyakit stroke, penyebab kematiannya. Yang kedua, sistem sirkulasi, ada yang jantung, ada yang hipertensi, dan lain sebagainya. Ini hendaknya enak ini saya kalau mau begini aja. Nah, nanti Anda harus lihat ketika kita memahami klien tipenya seperti apa, Anda harus paham ketika yang bersangkutan ini banyak, saya gimana ya cara ngomong,
Banyak bicara. Ekstrovert, introvert, kalau yang bicara juga dengan introvert namanya ambivert, kalau yang kadang-kadang bicara, kadang-kadang mengalir dan suasana hatinya ini namanya omnivert. Aku kok nggak enak ya? Nggak, ini kayak ngomong sendiri. Nanti buat video tersendiri aja untuk yang kayak gini nih, biar nanti diupload. Siapa aja nih? Ada pertanyaan nggak? Saya kok jadi senyap ini agak-agak gimana gitu? Ya, Pak. Bapak mesti salah satu Bapak mau macam mana? Mau ada interaktif ke sini ke atau mau sekali nanti Bapak asing buat video. Tapi cadangan saya akan lebih efektif kita gunakan waktu ini adalah untuk interaktif gitu. Pas itu nanti di lain tempat Bapak buat video sendiri, and then siapa yang mau Bapak katakan bayar yang infak itu jika dia join dalam Telegram dia akan mendapatkan video and then PDF ya kan. Pada saya gitulah. Sebab sangat-sangat for me sangat berarti sekali. So jadi kita macam kita jumpa gitu kan. Iya. Saya juga kalau sendirian senyap gini, sayanya kayak ngomong sendiri. Kelemahan saya itu kayak gitu. Jadi gini, ya. Dari teori 4 unsur ini tadi ketika dihubungkan dengan personality, kalau yang sebelah sini nih kita kenal yang namanya sanguin. Sanguin itu kan gitu. Kita kenal yang namanya sanguin. Kalau yang banyak, jadi ya apa orang yang sanguin itu kan karena dia banyak bicara, kemudian ketika dalam mengolah sebuah pembicaraan itu dia pakai perasaan, otomatis tuh ketika dia ngomong kan pengen diperhatiin. Kalau nggak ada yang perhatiin dia ngerasanya beda gitu. Oh saya nggak diperhatiin ya, karena pakai perasaan itunya. Jadi nanti ketemu ada orang yang kayak gini tipenya sanguin itu, yang pertama sekali memang kebutuhan dasar emosionalnya adalah perhatian. Di atasnya dari perhatian ya kasih sayang. Kalau dia ngomong nggak diperhatiin, nggak didukung, yang jadi masalah. Dia selain perhatian, dia butuh kasih sayang, dia juga butuh dukungan. Nah, orang yang sanguin tadi, ingat ya, disampaikan bahwa sesuatu yang berlebih-lebihan itulah yang akan menyebabkan sebuah penyakit. Dahulu di awal kemarin, pertemuan yang lalu kan disampaikan bahwa yang namanya orang sakit itu 6 penyebab ada 6 sebab yang bersangkutan itu sakit karena nggak seimbangnya makan dan minum, nggak seimbangnya gerak dan diam tubuh, dan nggak seimbangnya gerak dan diam emosi. Yang saya sampaikan ini tentang gerak nggak seimbangnya gerak dan diam emosi. Gerak yang seperti apa? Gerak yang berlebihan nggak diperhatiinnya. Berlebihan nggak dapat kasih sayangnya, berlebihan itu nggak pernah didukung, itu akan menyebabkan sakit yang bersangkutan. Coba aja, kalau ada orang yang tipenya sanguin tadi, didiemin orang, panik dia, stres dia, mikirnya banyak gitu. Ini ketika maju, ngomong, nggak ada yang merhatiin dia, panik dia, stres dia. Dari kebutuhan dasar emosi tadi, perhatian, kasih sayang, dukungan, ini nggak didapat dari kebutuhan ini, maka akan timbul yang namanya cemas yang berlebihan, stres yang berlebihan pada yang bersangkutan. Ini nanti yang buat dia awal-awalnya sakit kepala, awal-awalnya asam lambungnya berlebih, begitu, yang berhubungan dengan penyakit fisik. Ingat ya kemarin itu, sekuat-kuatnya fisik, lebih kuat pikiran kita. Sekuat-kuatnya pikiran kita, lebih kuat perasaan kita. Ingat itu, ternyata gerak emosi yang tipe orang sanguin tadi,
Seperti itu. Terus gimana Pak? Orang yang banyak bicara tapi dia pakai logika. Jadi kalau tadi yang sanguin tadi, kebutuhan emosionalnya dia, satu, tadi saya ulang lagi nih ya, butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh yang namanya dukungan gitu. Sehingga ya dari ketiga hal ini, sesuatu yang buat happy itu dia kejar dia. Hasrat dia itu pengen seneng-seneng gitu. Ya coba aja dah. Kalau ada orang yang senengnya pengen ke mall gitu. Semua seneng ya kalau perempuan ya. Gitu. Atau senengnya nyanyi begitu ya. Hobinya Pak nyanyi gitu. Udah. Itu sanguin lah. Nah, bagaimana dengan orang yang banyak bicara tapi pakai logika? Ini kalau kerja itu banyak ngomong tapi kerjanya nunjuk-nunjuk. Nah, itu orang yang tipenya koleris. Kebutuhan emosi dia yang pertama sekali loyalitas. Minta tolong dong, ambilin ini, minta tolong dong itu. Ya kalau ketika dia ngomong gitu, nunjuk itu, pengennya langsung dikerjain. Kenapa? Kebutuhan dasar dia loyalitas. Yang kedua, rasa mengendalikan. Kan dia nyuruhnya gitu. Artinya dia punya kuasa ini, punya kuasa itu. Ini kan tiba-tiba pemimpin koleris ini nanti kan. Sudah punya rasa mengendalikan, yang paling benar itu adalah rasa penghargaan dari dia. Kalau nggak ada lu, nggak bisa ini event ini bisa dikerjain. Kalau nggak ada you, nggak bisa ini. Memang sesuatu yang untung ada dirimu lahan gitu ya. Butuh penghargaan. Kalau tadi butuh dukungan, yang tipe sanguin tadi, butuh dukungan sama penerimaan, yang berikutnya butuh yang koleris butuh penghargaan gitu ya, atau mengakui prestasi yang bersangkutan. Hasrat dasarnya dia apa jadinya? Ya hasrat dasar dia adalah mengendalikan gitu. Itu. Terus gimana Pak? Ya lihat aja nantinya. Ketika ada orang, contoh saja lihat. Kan sering kita ngobrol. Nama Pak, gitu, pekerjaan Pak. Saya sudah pensiun gitu. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol ternyata pensiunan tapi mantan kepala dinas A, mantan kepala dinas B begitu ya. Sakitnya apa, Pak? Cengar-cengir diabetes misalnya gitu. Ketika dia sudah hilang jabatannya, terjadi posindrom, lingkungan rumah dia itu buat dia stres. Kenapa? Nggak ada yang ngargai dia gitu loh. Kebutuhan daya loyalitas, nah ambil ini. Anaknya cuek aja karena udah sibuk segala macam. Nah itu ternyata bisa menyebabkan seseorang itu sakit. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, saya lanjutkan. Bagaimana Pak Pak, dengan boleh orang yang banyak? Oh sedikit iya Pak. Bu. Ya. Di sanguin dengan korelis ya Pak, sebelah kiri. Explain sedikit Pak, apa nama hadapinnya macam mana kalau yang korelis, kalau yang sanguin saya udah paham dah. Ngadepin apa nih? Menghadapi orang yang dia Cara berkomunikasinya maksudnya. Ya. Oke, gini ya. Jadi kalau orang yang koleris maupun sanguin ini ketika dia ngobrol, perilaku yang terlihat kan aktif orangnya. Antusias banget gitu, responnya bagus. Kita ngadain baksos yuk supaya daerah ini teman-teman tahu tentang bekam nih, majelis taklim segala macam. Itu kalau orang koleris itu nggak mikir panjang, ayo gitu. Kapan? Di mana? Siap deh. Asal ada ini, itu antusiasme. Dan orangnya to the point, langsung pada persoalan, pada tujuannya. Nggak muter-muter dia ngomong. Kayaknya gini aja, responsif gitu ya. Kemudian kalau ngobrol dia cenderung cepat. Artinya kalau tadi dia responsif aktif, Anda itu punya fokus ketika dia ngobrol gitu, antusias Anda harus Anda tunjukkan. Betul enggak?
Yang kedua, ketika dia bicara, kadang-kadang ngomongnya cepat. Nah, kalau dia ngomongnya cepat gitu ya, ya Anda jangan balap-balapan ngomong cepat. Tersusun rata. Kayak misalnya nih, contoh misalnya Bu Elin nih ya, kita ketemu 2 kali. Saya bisa nyimpulkan Bu Elin ini tipikal orangnya sesungguhnya tipe orang yang introvert, tipe orang yang dengerin. Tapi karena sering berhubungan dengan orang dan pekerjaannya lebih banyak ketemu orang, maka pelan-pelan gaya bicaranya itu mulai berinteraksi. Cuma lihat, Bu Elin ini orangnya tersusun, sistematis ngomongnya gitu. Dan cenderungnya nggak cepet ngomongnya, nggak spontan gitu. Gitu nantinya. Kita ngomongin ekstrovert dulu ya, bukan introvert. Yang kedua, ngomongnya penuh semangat, antusias gitu ya. Ya kalau ketemu orang sama kayak gitu, PL-nya kita, body language-nya kita juga nyimak gitu. Oh iya, ini loh Pak, saya itu sering sakit kepala. Kalau sakit, sampai nggak tahan. Mimik mukanya tuh, ya Allah sakitnya itu dikeluarin mimik sakitnya itu. Nah kita sebagai orang yang ketika ketemu hadapan orang yang introvert, enggak datar mukanya. Oh gitu ya Pak ya. Enggak, ya sakit gitu Bu. Gimana rasa sakitnya kalau udah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kita juga antusias. Body language kita juga harus gitu. Nah, ketika dia ngelihat kita dengan body language yang sama, pelan-pelan akan tumbuh kepercayaan pada yang bersangkutan. Kalau dia ekspresif, ya kita juga harus ekspresif. Tapi ingat ya, ada satu hal. Kecenderungannya ngobrolnya itu kadang-kadang cenderung menimbulkan konflik gitu ya. Misalnya, Pak, yang namanya bekam itu mengeluarkan darah. Tapi saya pengen tanya, kenapa darahnya waktu itu saya keluar sedikit? Ya mungkin kondisi fisik ibu nggak bagus. Enggak, waktu itu bagus kok. Sehat, saya lagi fit, tapi kok nggak keluar darahnya banyak gitu. Beda sama yang kemarin gitu. Gaya bicara orang kayak gitu menimbulkan konflik lewat rata-rata. Oh begitu ya Bu. Coba deh Bu, ingat ya, kalau ada orang bicara ngomongnya seperti itu, ngajak debat segala macam, maka argumen dia nggak boleh dipatahin. Oh begitu ya Bu, saya baru tahu kalau begitu. Coba deh Bu, nanti saya lihat. Saya tanya sama senior saya, kira-kira kenapa tuh darah ibu kok bisa nggak keluar ya? Padahal kondisi ibu bisa, iya kondisi ibu dia nanti cerita gitu. Oh, nanti ketika dia cerita ngobrol alur ngidul itu, mimik kita juga serius, pelan-pelan tumbuh rasa kepercayaan dia terhadap kita. Kalau dia bicara sama kita, kemudian dia percaya sama kita, apa yang kita omongin itu gampang masuk ke kepala dan pikiran dia. Itulah fungsi dari tahapan pertama dari yang namanya metode praktis pengobatan Ibu Nabawi dalam hal ini bekam. Apa? Menata pikiran yang bersangkutan. Itu yang ekstrovert gitu ya. Terus gimana yang introvert? Sama, sebaliknya. Kalau orang introvert, kalau tadi ekstrovert itu aktif, rata-rata yang bersangkutan ngomongnya pasif ini kalau yang introvert. Gitu. Bu Elit masih nyimak saya? Ya, Bapak. Masih. Iya. And then satu lagi Pak, kalau tadi cara komunikasi, kalau saya boleh menyimpulkan, mananya dalam kita sebagai terapis bekam, key-nya, kuncinya adalah mengetahui sifat daripada klien, komunikasi input lah dengan body language. Dan itu maknanya lagi keberjayaan daripada bekam, maksud saya sembuh atau tidaknya, ya memang itu atas izin Allah ya. Itu kita tata dulu psikologi dia, gitu kan? Ya, ya. Alright.
Keyakinan itu bisa dilihat nggak, Bu? Apa dia? Keyakinan itu bisa dilihat, Tak boleh, tak boleh. nggak bisa dilihat kan? Gitu. Iya. Jadi sesungguhnya bahasanya ketika ada orang sakit, pasien sakit, unsur tadi yang namanya unsur api di dalam tubuh yang Imam Ibnu Qayyim sampaikan, yang namanya unsur api di dalam tubuh itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dia ada di akal. Akal itu pikiran dan perasaan yang bersangkutan. Nah, sudah disampaikan kemarin. Ada orang sakit itu enggak gara-gara makan dan minumnya aja, tapi gara-gara gerak dan diam emosinya. Tadi, gerak dan diam emosinya, kalau dalam teori 4 unsur ini tadi, unsur panas apa unsur dingin? Unsur panas. Iya, jadi panas yang berlebih-lebihan itulah yang harus kita lakukan. Imam Ibnu Qayyim sudah sampaikan bahwa penyakit manusia itu ada penyakit yang asalnya dari fisik, ada penyakit yang asalnya dari hati. Jenis hati ada syahwat, ada yang namanya keyakinan gitu ya. Kalau bicara keraguan-raguan, kalau ragu ya namanya yakin. Maka penting sekali ketika ada orang mau datang tempat Anda itu, sekalipun Anda paham tentang diagnosa fisiknya, saya ulang ya, diagnosa fisiknya Anda bagus nih, orang gara-gara misalnya lambung mah kronis gitu ya, anatomi fisiologi tubuh Anda bagus, tapi kalau gaya komunikasi Anda nggak bagus, sehingga Anda nggak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga ketika Anda nggak jelek komunikasinya, Anda nggak cukup bagus nata pikiran dia, bangun keyakinannya, nggak dapat itu yang namanya progres terapi pengobatan Anda terhadap yang berangusan, efek positifnya. Kenapa? Hal yang pertama sekali itu gimana caranya, ingat ya, yang namanya pembekam ini atau terapis itu ngebantu dia nyembuhin dirinya sendiri. Karena ternyata yang nyembuhin dirinya sendiri itu, yang nyembuhin itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau dalam pengobatan timbul nambah. Apa namanya? Kalau tabiatnya seimbang, dia akan bahasanya bertahan terhadap serangan penyakit, bahkan mengusir penyakit. Contoh penyakit fisik tadi. Penyakit fisik misalnya kalau luka gitu kan, kemarin sudah disampaikan bisa nutup sendiri itu gara-gara tabiatnya seimbang. Kalau nggak seimbang ya lukanya lama. Contoh orang yang diabetes. Nah, kemampuan komunikasi ini selaras dengan Anda keterampilan dengan dan lain tadi. Saya mau sampaikan gini nih. Anda kalau bisa buat nyaman pasien, nyaman dulu. Terapi bekamnya, ya mohon maaf nih, titik bekamnya salah, cara menjutnya salah. Kalau pasiennya nyaman sama Anda, diajak ngobrolnya yang bersangkutan, dia timbul rasanya, kok saya ngobrol sana jenengan tuh jadi tenang. Walaupun kata dokter, stadium 2 ini kanker saya. Misalnya begitu, itu buat sistem imunnya jadi aktif. Pelan-pelan, gerak emosinya itu arahnya keseimbang. Ingat kan? Yang namanya kortisol buat stres, yang namanya endorfin buat rileks. Fondasi dasar imun bekerja, sistem cerna bekerja maksimal, regenerasi sel terjadi, itu kalau mode tubuhnya adalah rileks. Gitu. Nah, Sedikit lagi Pak Tri, yang ketiga. Oke. Kita kursus ini by Zoom and then dengan Telegram if partisipan ada bayar lah dulu baru akan dia masuk dalam Telegram. Kita starting kita 26 March kan until 12 April kalau tak silap, maknanya dalam 18 hari kita jumpa secara Zoom. Dalam ini Pak Tri, apakah nanti kita akan diarahkan juga untuk macam mana supaya kita boleh yang tadi, sebab kalau saya perhati semuanya yang non physical, lebih kepada rohani. Dalam silibus ini akan Pak Tri bagi tak macam mana kita untuk ini secara yang tak nampak itu.
Sebab kalau tak silap, dia cause-nya adalah penyakit itu panas. Yang panas adalah not this place. Jadi bukan di sini, dia adanya dekat luar. Gitu. Iya. Iya. Sorry, I want to know how to you purpose. Jadi kita boleh punya komitmen selama 18 hari see together and then you as a lecturer gitu. Nanti arahnya ke sana tak? 18 hari Iya. kita sampai sana ya. Iya, jadi ini kan belum masuk ke aplikasi pengobatannya, Bu. Ya, oke, nanti ada. Aplikasi pengobatannya, contoh misalnya begini nih. Orang yang punya penyakit diabetes. Orang penyakit diabetes itu lembab panas rata-rata atau lembab dingin rata-rata. Ya, itu diderita oleh para wanita. Gerak diam emosinya rata-rata berlebih. Lihatin, perhatiin orang yang diabetes, terutama perempuan, cuma dua. Yang pertama, dominasi perasaannya adalah takut atau stres yang berlebih, panik yang berlebih. Itu dominasi kuat. Makanya seringkali, ini ibu lagi stres ya, diabetesnya lagi tinggi, ya itu. Nah, gimana caranya? Nah, yang mau saya sampaikan bahwa yang namanya bekam itu bukan hanya ngeluarin darah. Kita bedah satu-satu ketika kita ngomongin aplikasi kesehatan. Contoh misalnya begini, bagaimana kita menata pikiran yang bersangkutan? Gimana caranya tadi? Kalau sudah gaya komunikasinya sudah, ini kan komunikasi terapeutik tuh, kalau Anda sudah bisa. Sabar ya, Bu. Orang sabar ketika yang bersangkutan lagi marah, nggak akan masuk kata sabar itu di otaknya. Nggak bisa. Nggak bisa Anda kendalikan begitu. Ketika ada orang marah, tarikan napasnya itu pasti cepat begitu ya. Maka pastikan dulu misalnya gitu ya. Ketika yang bersangkutan marah misalnya gitu ya, marahnya kenapa? Makanya saya sampaikan seringkali ya komunikasi. Gini aja lah Bu, saya mau ngomong ketika ditinggal suami, umur perkawinan berapa Bu Elit? Ketika ditinggal suami untuk selamanya, umur perkawinan dari kawin sampai ditinggal suami berapa lama? Sorry, saya tak boleh jawab. Nggak boleh jawab ya. Saya mau kasih tahu, nggak perlu jawab. Jadi nanti kalau ketemu pasien, jangan dijawab. Saya nggak perlu masalahnya. Tapi saya meyakini ketika yang bersangkutan itu meninggalkan diri ibu selamanya. Karena ibu tipenya, orangnya tadi lebih cenderung analitik gitu ya. Kemudian dalam cara berkomunikasi juga lebih cenderung dengerin daripada bicara. Maka satu hal, kesedihan yang luar biasa ketika ditinggalkan suami itu akan memunculkan stres respon dalam tubuh yang berkepanjangan. Alhamdulillah solusinya jelas. Ibu harus ketemu banyak orang. Di awal-awal waktu itu lebih cenderung menarik diri nggak Bu? Iya. Nggak kemana-mana. Ingat ya, yang namanya sedih ketika berlebihan, dia pengen nyendiri. Gitu. Tahu nggak? Kalau keterusan Bu, yang namanya sedih berlebihan tadi, salah satu hal orang kena kanker itu gitu. Salah satu halnya. Gitu. Terus apa yang harus saya lakukan ketika ada orang yang kayak gini nih? Ketemu datang sedih berlebihan. Bu, saya pengen tanya. Dari marah, takut, sedih, sekarang dominan penyakitnya yang mana? Dominan rasa yang ibu rasain apa? Kan gitu. Ini contoh ya Bu ya. Contoh. Saya enggak ngomong. Contoh misalnya gitu. Saya lagi sedih gitu. Sedih kata dia gitu ya. Kan dia nanti bertanya sedih gitu. Ini ketika proses
Empati kita sudah keluar, ngobrolnya sudah enak, kepercayaan dia terbangun. Kita tanya, oke, sedihnya mulai kapan? Ketika ditanya itu. Ketika ditanya mulai kapan, nggak perlu dijawab, otak dia akan gambarkan. Kapan ya? Ketika saya ngerasa sendiri ini ketika suami nggak ada. Dulu ada tempat cerita, sekarang nggak ada. Kayaknya dunia mau runtuh, kayaknya sejak itu. Ini dalam hati dia ngomong begitu ya. Oke, Ibu, udah tahu kapan mulai sedih yang berlebihan itu? Oke, sudah. Pegang tangan. Misalnya begitu. Ingat ya. Rasulullah SAW itu mensunahkan mana yang sakit dipegang, kemudian didoakan. Ya Allah, Tuhan pencipta manusia, angkatlah penyakitnya karena Engkau lah yang maha menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya dari sembuhan yang tidak membawa penderitaan. Kalau ada sakitnya hatinya, kemudian dia lagi ngebayangin sakitnya, gitu ya. Sekarang saya pegang ya tangan ibu, saya izinnya pegang tangan ibu, kemudian ibu kan tahu sakitnya kenapa, sedihnya kenapa, bayangin peristiwanya. Ketika yang bersangkutan membayangkan peristiwa yang membuat dia sedih, secara otomatis mekanisme tubuhnya bekerja. Tadi, kortisolnya pasti keluar, detak jantungnya pasti lebih cepat. Kenapa? Karena yang namanya jantung itu bisa membaca pikiran dan perasaan yang punya. Itu macam kayak di depan mata dia ngalami peristiwa yang sama. Tugas kita itu netralisir. Ya, begini. Bayangin kita lagi lihat Allah ya Bu, curhatin. Kita doa sama-sama ya Bu. Ya Allah, Tuhan pencipta manusia, angkatlah penyakitnya. Karena Engkau lah yang maha menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya dari kesembuhan yang tidak membawa kita. Bu, izinkan Ibu untuk terima rasa sedihnya dulu. Yang namanya terima tanpa syarat itu ikhlas. Tarik napasnya. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah menerima rasa sedih ini. Ya Allah, saya ridho atas peristiwa yang membuat saya sedih ini. Ya Allah, pegang tangannya sambil diusap-usap. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Ikuti ya Bu. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Ketika dia bisa khusyuk, kata-kata ridho, ikhlas, terus-menerus ditanamkan di pikirannya itu, terjadi perubahan. Awalnya mungkin nangis gitu ya. Maka ketika itu sering dilakukan, rasakan sedihnya, kemudian minta sama Allah ridho, ikhlas. Ingat ya, yang namanya hati itu kan genggaman. Ketika kita doa sama Allah, curhatin masalahnya sama Allah. Ketika kita sudah lepas tangan, maka Allah akan turun tangan. Hati itu dalam genggaman Allah. Nah, salah satu teknik nanti ketika kita mau nerapi orang sebelum dilakukan terapi fisik itu tadi tata pikirannya, bangun keyakinan. Salah satunya terapi macam begitu Ibu. Dilihat gaya orangnya masing-masing. Personality itu penting. Gitu. Halo? Sih, Pak. Itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Kalau dilihat dari file yang ada, yang saya berikan di grup Telegram itu, semua sudah komplit gitu. Tinggal Anda gimana caranya mengaplikasikan sebenarnya. Paling gampang itu gini.
Kalau Anda pengen tahu karakter seseorang itu gimana caranya, ngomong basa-basinya itu tanya pekerjaannya, tanya hobinya, tanya keluarganya, tanya yang namanya eh, finansialnya. Karena rata-rata orang tuh masalahnya di 4 hal ini. Nah, ketika itu ketahuan, ketemu akar penyakitnya. Gitu. Jadi sisi Anda hari ini gimana caranya buat orang nyaman dulu. Ketika nyaman, akan timbul pikiran itu kedamaian. Gitu. Ketika buat nyaman perasaannya, akan timbul cinta dan kasih sayang. Tadi, paradigma bahwa sakit itu datangnya dari Allah, kemudian yang namanya orang sakit itu dekat sama Allah, maka makin timbul cinta dan kasih sayangnya. Oh, ternyata Allah itu lagi sayang sama dia. Luar biasa itu rasa itu. Sehingga ketika ngomong tentang bekam saja, dia lakukan bekam nanti bukan gara-gara untuk ngobatin penyakitnya. Latar belakangnya saya lakukan bekam ini sebagai bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah SAW. Kalau itu udah dapat yang bersangkutan, ada kalanya nih penyakit-penyakit yang masuk dalam golongan kontraindikasi bekam itu ternyata bisa sembuh dengan dibekam. Banyak kejadian. Gitu. Ini nggak enak bener ya kalau pakai laptop. Jadi sudah. Berikutnya. Bagaimana Pak Tri, bagaimana dengan orang yang tipenya itu, tadi kan yang tipenya banyak bicara. Tapi ketika banyak bicara, itu ada yang pakai perasaan, ada yang pakai logika. Kalau perasaan tadi sanguin, kalau pakai logika tadi koleris. Berikutnya adalah orang yang banyak mendengar. Dalam cara komunikasinya dia lebih banyak mendengar. Sehingga ketika dia lebih banyak mendengar, rata-rata orang ini ngomongnya pasif. Nggak jawab kalau nggak ditanya. Maka Anda harus bahasanya, Anda harus mancing bertanya. 4 hal ini tadi yang saya sampaikan, yang harus Anda tanyakan. Yang kedua, bicaranya ngelebar, naratif, gitu, nggak to the point, gitu ya. Tadi salah satu contoh nih, kalau berarti Bu Elin tahu ya karakternya seperti apa? Tadi ada yang bicara tadi, Pak Tri, ini kan pelatihan 18 pertemuan. Dari 18 pertemuan itu, apa saja yang itu, padahal pertanyaan intinya tadi disebutkan, Pak Tri, nanti ada nggak membahas tentang bagaimana menterapi gerak dan diam emosi tadi. Ngomongin tentang panas yang berlebih tadi, yang ada pikiran dan jiwanya. Itu pertanyaannya. Tapi kan dilebarin dulu. Nah, itu tipe yang introvert. Enaknya ketemu orang yang tipe kayak gini, bicaranya runut. Cenderung juga lambat. Jadi kita paham, ngerti gitu ya. Coba kalau tadi ngomongnya terlalu cepat. Dan orangnya tenang gitu. Nah, kecenderungannya cenderung menerima, nggak ngajak debat gitu ya. Ketika jawab sekali, oh ya terima kasih Pak. Padahal masih pengen ditanyain, tapi dia tahan gitu. Memang gayanya begitu. Yang terakhir adalah menyembunyikan emosi dan menghindari konflik. Begitu. Nah, yang introvert ini tadi sama, dibagi 2. Ada yang pakai logika, ada yang pakai perasaan. Kalau dia pakai logika, ngomongin sudah naratif, pelan, ngomongnya pelan, kadang-kadang melebar, tapi detail ceritanya. Nah, komunikasinya kadang dia senangnya lisan saja. Tulis. Cenderung pakai fakta, logis, realistis. Kemudian bicaranya terstruktur, cenderung kritis, pintar melihat yang orang lain nggak lihat ini karena dia analitik, gitu ya.
tidak terlalu suka dengan sesuatu yang baru, monoton, dan orangnya kalkulatif. Gitu. Ya, maka gimana ketika ketemu orang yang seperti ini? Sama, bicaranya juga ngikutin yang bersangkutan gitu, nggak perlu cepat gitu. Dan kita jelasinnya juga terstruktur harusnya. Maka cenderung kalau memang ketemu orang yang kayak gitu ya pakai tulisan kitanya ngadepin orang yang seperti itu. Itu kalau belum bisa belajar ya kita ngomongnya terstruktur. Gitu. Contohnya misalnya gimana? Kalau yang orang sanguin ngomongin tentang bekam tuh, bekam itu ngeluarin sampah-sampah toksit, sampah metabolisme. Habis dibekam itu enak, badannya enteng. Tidurnya itu bulus, ngantuk. Kita langsung plus pules. Lah kalau orang yang tadi yang pakai logika, Ibu tahu nggak bekam itu apa? Bekam itu ngeluarin darah. Ketika darahnya keluar, itu otomatis otak akan perintahkan tubuh buat darah yang baru. Darah yang baru ini tadi kemampuan ngangkat nutrisi dan oksigennya jauh lebih bagus daripada darah yang tua. Jadi harus dijelaskan secara detail begitu. Itu ngadepin cara komunikasi dua orang yang berbeda. Oke. Gimana dengan orang yang banyak dengerin tapi dia pakai perasaan gitu ya. Dia ya tadi kalau orang yang banyak dengerin pakai perasaan cenderungnya orangnya kreatif. Banyak geraknya daripada ngomongnya. Tuh. Orangnya ekspresif. Cuma kalau ngomong itu imajinatif orangnya. Jadi ketika ketemu orang yang kayak gini nih, ya ngebayangin aja. Jadi ngomongin tentang bekam misalnya. Bu, tahu nggak yang namanya bekam itu ngangkat sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh. Macam gini lah. Jakarta itu yang sering mampet banyak sampahnya itu bukan kali Ciliwung, bukan sungai Ciliwung, bukan kalinya, tapi got sama paritnya. Nah, bekam itu ngambilin sampah di got dan parit di dalam pembuluh darah kita. Ngomongin orang yang tadi yang tipenya dengerin sama pakai perasaan, gaya imajinasi tadi, analogi tadi cocok untuk orang yang berbeda. Nah, hal yang terpenting ini kalau orang yang tadi, jadi kalau dalam cara berkomunikasinya dia pakai perasaan, kemudian sukanya dengar daripada bicara, kita kenal keseharian ini namanya pragmatis. Kalau tadi yang pakai logika, banyak dengarnya dalam berkomunikasi, itu melankolis. Itu ya. Oke. Sudah nih ngomongin tentang yang namanya personality dan panas dingin tadi. Terus gunanya buat apa, Pak? Saya ulang. Gunanya buat apa? Ini sanguin. Yang ini koleris. Yang ini pragmatis. melankolis. Jadi yang banyak bicara pakai logika sanguin, pakai perasaan sanguin, yang banyak bicara pakai logika itu koleris, yang banyak mendengar pakai logika itu melankolis, yang banyak
mendengar tapi pakai 4 itu namanya pragmatis. Nah, yang mau saya sampaikan, ketika ketemu sama orang, ternyata apa namanya? Kalau bahasa Tibu Nabi itu namanya mijas, temperamen normal yang bersangkutan, atau bahasa kerennya dominasi metabolik normal yang bersangkutan, tipenya adalah panas lembab. Panas lembab. Itu. Kalau koleris ini tipe ini panas lembab. Ini koleris. Panas. Bagaimana dengan pragmatis? Pragmatis Pak, dingin, lembab. Melankolis apa? Melankolis dingin, dingin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Jadi, kenapa saya bilang Anda tuh pertama sekali harus tentukan karakter dominan yang bersangkutan. Saya ulang, tentukan cara cepat diagnosa itu menentukan karakter dominan, karakter personality dominan yang bersangkutan. Apakah tipe sanguin, apakah tipe koleris, melankolis, atau flegmatis. Ketika sudah ketemu personality atau kepribadian dominan yang bersangkutan, akan ketemu yang namanya karakter atau temperamen normal yang bersangkutan. Apa itu temperamen normal yang bersangkutan? Oh, ini tipenya panas lembab. Gunanya Pak Tri. Nanti Pak, sebelum saya jelasin itu, jadi nanti kalau orang yang sanguin itu penyakitnya nanti gara-gara panas berlebih atau gara-gara lembab yang berlebih nantinya, gitu. Ini tuh. Jadi, ya, sebelum ke situ, yang mau saya sampaikan lagi, ternyata orang itu ada personality yang dominan, ada personality yang subdominan. Tadi kalau nggak salah di obrolan ya. Saya thinking extrovert, Pak. Tipe split saya katanya sakitnya keluhan ginjal gitu ya. Thinking extrovert. Bu Yuli ya. Ketika Anda ketemu penyakit, ketemu personality seperti ini, nanti Anda tentukan dulu yang dominan, kemudian yang subdominan. Maksudnya gimana sih Pak? Ada orang nanti ketemu Pak, saya ini selain banyak ngomong juga banyak dengerin loh. Berarti kan dia di sini yang saya sampaikan tadi. Kalau ini extrovert, kalau di bawah introvert, yang sebelah sini nih, yang dia juga suka ngomong, suka dengerin gitu. Ini yang disebut kalau di atas extrovert, di bawah introvert gitu ya. Yang sebelah sini sih, yang kadang-kadang bicara di tempat itu Pak, kalau dalam cerak, oh dia ngomong juga iya, dengerin juga iya gitu ya. Yang tempat saja gitu. Tapi kepada siapa dia bicara, sama siapa dia bicara, itu orangnya tipenya begitu. Iya, ABM. Kemudian nanti ada orang karena dia lupa, kadang-kadang dia
kadang-kadang ngomongnya banyak, tergantung suasana hatinya. Kalau suasana hatinya lagi enak, orang di tempat lingkungannya enak, dia banyak ngomong. Ini yang disebut omnivert. Nah, yang disebut ambivert, enokret itu, jadi ekstrovert, introvert, ambivert, omnivert, itu kombinasi antara kayak ekstrovert, kombinasi antara sanguin sama koleris. Ambivert itu kombinasi antara koleris sama melankolis. Introvert kombinasi antara melankolis sama pragmatis. Omnivert kombinasi antara sanguin sama pragmatis. Paham sampai sini? Enggak paham. Masih bingung Pak Guru. Diulang sekali lagi Pak. Ini gini. Ini kunci gimana caranya Anda mengenali penyakit nantinya. Ke depan itu nanti ada orang yang kita tahu karakter orangnya. Sebelum dia sakit itu kita tahu potensi sakitnya. Ini manfaat ketika Anda mengetahui personality seseorang. Tadi ada personality seseorang tuh ada yang, jadi saya mau sampaikan setiap orang itu kepribadiannya kadang-kadang ya bayangin sama Anda sendiri lah. Menurut saya ini ya pakai logika, pakai perasaan, banyak bicara juga, pakai logika juga. Semua manusia itu dalam cara berkomunikasi 4 hal ini ya ada semua. Cuma ada yang dominan. Intinya begitu. Ada yang dominan, ada yang subdominan nantinya. Gimana Pak yang dominan tadi? Contoh misalnya begini, Pak, saya itu dominan bicara. Berarti ketika dominan bicara, tapi Pak, saya kadang pakai logika, kadang pakai bicara, tapi dominannya ya saya ini Pak, dominannya bicara. Tapi kalau ngolah pembicaraan ya kadang pakai perasaan, ada pakai logika. Berarti dia tipe antara sanguin sama koleris. Gitu. Pak, saya ini kadang ngomong, tapi juga kadang dengar. Lihat situasi aja Pak. Kalau pimpinan Pak semuanya, orang-orang besar, orang kayak misalnya kayak di kumpulan Pak. Kalau saya ngerasa bodoh sendiri, ya saya lebih banyak dengerin lah kan gitu ya. Tapi kalau di lingkungan tempat yang lain, ya saya lebih banyak lihat situasinya saya ini kan gitu. Oh iya, ketika kayak gitu kan. Cuma Pak, saya ini kecenderungannya pakai logika daripada pakai perasaan. Maka dia tipenya tipe ambivert tadi. Melankolis sama koleris. Beda. Saya juga Pak banyak ngomong, tapi juga banyak dengerin juga. Tapi lihat situasinya, kalau situasi saya nggak nyaman, kalau situasinya saya nggak suka, saya lebih cenderung dengerin aja. Tapi kalau orangnya rame, saya dia tahu suasana hati saya lagi nyaman, dia fokus ke perasaan dia, ya saya banyak ngomong. Itu tipe yang omnivert. Nah, Anda tentukan itu. Ketika sudah tentukan itu, maka nanti ketemu. Ketemunya gimana, Pak? Contoh misalnya begini. Koleris itu sifatnya atau dominan mijasnya atau dominasi metaboliknya adalah panas sama kering. Kalau sanguin, panas sama lembab. Dua-dua ini ketika ada ketemu orang yang ekstrovert gitu ya, kombinasi antara koleris sama sanguin. Misalnya nih, dia perempuan berarti dominannya adalah sanguinnya daripada kolerisnya. Itu ya. Dominannya sanguin daripada kolerisnya. Tapi dua-duanya ada ketemunya di sini. Di panasnya. Jadi panas yang berlebih inilah yang membuat dia sakit nanti. Saya ulang. Panas yang berlebih inilah yang membuat sakit nanti. Oke, satu itu. Yang kedua gimana? Oh Pak, saya ini Pak cenderungnya suasana hati aja. Kalau saya kadang-kadang bicara, kadang-kadang dengerin. Tapi ya lihat-lihat orangnya Pak. Kalau hati saya lagi nyaman, berarti dia tipe sanguin sama pragmatis. Maka ketika pragmatis ini dominasi metaboliknya adalah dingin dan
lembab, kemudian sanguin ini panas dan lembab. Ini lembabnya kan 2 kali. Hal-hal yang memberikan kelembapan inilah yang membuat dia akan menyebabkan dia sakit. Nantinya begitu. Coba Pak Tri izin bertanya, apa mungkin tipe keberadaan bisa berubah, misal dari kolik ke plekmatis, dari sanguin ke... Oh iya bisa Pak, tapi bisa berubahnya kayak mana? Karena faktor umur. Jadi cuma dari dominan ke subdominan. Gitu. Contoh misalnya begini. Pak Helmi misalnya orang yang tipenya pembicara. Pembicara itu satu, kan pembicara ekstrovert gitu ya, kombinasi antara sanguin dan koleris. Jadi kadang-kadang pakai perasaan, kadang-kadang pakai logika kan gitu ya. Itu orang yang tipe pembicara. Cara ininya gimana Pak kalau lihat pekerjaan? Orangnya bosenan. Kalau yang tipe pembicara, orangnya bosenan. Kerja sini selesai, kalau nggak ada tantangannya dia beralih. Beda kalau orang yang tipenya ambivert. Pakai antara koleris sama melankolis. Dia orangnya nggak gampang bosenan, dia orangnya thinker, pemikir gitu ya. Ngomong tuh runut, jelas, kemudian fokus pada tujuan akhir begitu ya. Kalau yang namanya tadi pembicara nggak fokus pada tujuan akhir dia. Tapi kalau sudah ada maunya langsung sergap gitu ya. Ketika dia umurnya 20 tahun, itu tipenya pembicara, Pak. Orangnya meledak-ledak, berapi-api. Tapi ketika sudah umur 40 tahun, ingat gak? Hadis Nabi menyampaikan kalau sudah 40 tahun, orang kalau nggak berubah, ya tetaplah segitu. Ketika umur pelan-pelan berubah, bergeser. Yang tadinya ekstrovert berubah jadi ambivert. Dia punya kemampuan untuk nahan diri, dia punya kemampuan untuk menghitung, lebih cenderung, dan dia punya kemampuan untuk nahan diri, untuk nggak banyak bicara. Tapi tadi dia jadi banyak berpikir daripada banyak berbicara. Itu berdasarkan umur, biasanya begitu. Tapi nggak lepas dari tadi. Yang tadinya dia subdominan jadi dominan, yang dominan tadi jadi hilang, beralih yang ada karakter baru tadi. Biasanya gini Pak. Kalau saya contoh misalnya orang yang tadinya di sini paduan antara pragmatis dan sanguin. Pelan-pelan nanti berdasarkan umur dia dari sanguin ke koleris. Jadi yang tadinya dia suasana hati dia itu bahasa tergantung suasana. Hati dia ketika dia ngomong suka-suka gue lah, mau ngomong enggak. Kalau gue nggak ngomong jadi diem. Kalau lagi pengen ngomong ya ngomong. Ke depan nanti berdasarkan umur dia jadi sanguin sama koleris. Bicaranya banyak bicaranya gitu. Biasanya 2 tahapan ini berubah begini saja. Dan perlu diingat ya, nggak ada ceritanya dominasi metabolik seseorang atau bijak seseorang atau personality seseorang perpaduan antara sanguin sama melankolis, nggak ada. Kalau nggak sanguin koleris atau sanguin pragmatis. Sebaliknya, ini kalau nggak koleris melankolis, kalau nggak koleris sanguin, bukan koleris pragmatis. Atau melankolis, kalau nggak melankolis pragmatis, kalau nggak melankolis koleris, gitu. Ini gunanya sudah. Ini bertanya apa mungkin? Gitu. Tadi Bu siapa? Bu Juli ya. Bu Juli tadi sampaikan, Pak, saya ini orangnya ekstrovert,
tapi tipenya tipe logika. Itu ya. Katanya akan kena ginjal potensinya. Rata-rata penyakit ginjal itu, Bu, dingin kering. Tipe orangnya biasanya melankolis, dominan melankolis. Bisa melankolis flegmatis, bisa melankolis koleris gitu. Jadi kalau yang bersangkutan itu tadi disampaikan saya logika cuma baca bicara. Kalau dia ginjal, ya bisa jadi sekarang adalah dominasi koleris sanguin gitu ya. Nanti di hari tua koleris melankolis. Kering, betul, penyakit-penyakit kering. Itu ditandai biasanya nantinya, bukan ditandai, biasanya karakter orang yang flegmatis melankolis ini kecenderungan tubuhnya itu nggak gemuk, cenderung kecil dan kurus gitu. Kayaknya saya harus buat gambaran ya tentang bagaimana. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, oh udah 9.30 ya. Susah. Bu Tina. Hadir Pak Guru. Udah 3 kali pertemuan, 4 sama ini. Masih bingung. Itu Pak Guru mau nanya itu kalau misalnya kita dapat pasien yang kita suruh ikhlas, suruh itu tapi kitanya yang nangis, terapisnya yang nangis gimana Pak Guru? Saya sering dapetin. Enggak apa-apa. Empati itu namanya. Gini nih, saya kasih tahu ya. Kalau ada 2 botol, ini logika sederhananya dan ini ilmu fisika. Ini ada botol suhunya 100 derajat Celcius. Ini ada botol suhunya 50 derajat Celcius. Empati itu kayak nyambungin botol ini dibolongin yang 50 derajat Celcius suhunya, cairannya yang di sini suhunya 100 derajat, itu nyambung, dibuat nyambung. Nah, begitu, nyambung begini. Nah, kira-kira ketika sudah ada sambung dalam bahasa sederhana tradisional itu, ketika tuh ngerjain atau nerapinya pakai rasa, gitu ya, maka itu secara itu kan 2 botol yang berbeda suhu ini pelan-pelan itu akan berusaha menuju suhu yang sama. Yang 100 jadi turun, yang 50 jadi naik. Berkemungkinan suhunya jadi sama-sama 70 derajat Celcius. Ketika Anda itu berempati sampai nangis gitu, sesungguhnya tanda bahwa ini sudah tersambung gitu. Sekalipun yang bersangkutan ini belum yakin gitu ya. Kalau sudah nyambung begini, botolnya sudah nyambung begitu istilahnya, kita sudah dapat tuh empatinya kepada si pasien. Ya bayangnya ya kalau Anda doa khusyuk, ikut khusyuk nggak yang bersangkutan. Kalau Anda doa nangis haru nggak kenal orangnya, kemudian kita doainnya dengan penuh kekhusyukan sehingga sampai keluar 2 tetes air mata itu. Mungkin di awal-awal heran kali si terapisnya, si pasiennya tadi. Tapi tahu nggak, ketika Anda lakukan itu, macam kayak berusaha menyesuaikan 2 botol. Belum dia apa-apain, didoain aja. Itu orangnya kerasanya nyaman. Kenapa? Anda tahu nggak? Yang namanya tubuh kita ini nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita tidur, jantung kita aja masih gerak. Betul kan? Ketika kita tidur, jantung kita masih gerak. Ketika kita ngobrol begini, sistem cerna kita itu bergerak. Nggak bisa kita kendalikan. Orang marah, kita sedih, kita takut. Jantung kita kerjanya jadi lebih cepat. Bisa kita hadirkan. Jangan cepat, jangan apa namanya? Jangan geraknya cepat, jangan gerak. Nggak bisa. Nah, ketika Anda itu, ketika Anda itu berempati tadi, apalagi tubuh Anda itu banjir yang namanya endorfin, ingat ya,
Kalau Anda itu nyaman di pikiran, akan timbul yang namanya kedamaian. Jadi ketemu pasien itu tenang Anda aja. Lihat, Masya Allah gitu ya. Anda itu bisa ngelihat sisi-sisi baiknya pasien. Kemudian ketika ngumpul sama Masya Allah, orang yang luar biasa ketemu dapat cobaan seperti Masya Allah, sambil istighfar dalam diri, sambil bersyukur dalam diri ya. Saya yang sehat aja nggak mungkin nggak kuat sama situ. Itu Anda timbul yang namanya kedamaian. Ketika Anda itu timbul cinta dan kasih sayang di perasaan Anda itu kan salah satu cinta dan kasih sayang, salah satunya ketika doain sambil nangis gitu kan. Itu cinta dan kasih sayang itu. Endorfin itu keluar. Orang anak jatuh, nggak pakai obat. Seorang ibu meluk cuma rapopo nak, misalnya nggak apa-apa nak, benjol padahal diam nggak anaknya. Atau seorang ibu yang bisa tahan 2 hari 2 malam nggak tidur gara-gara anaknya kena demam berdarah. Tenaga dari mana? Daya dari mana itu yang namanya kekuatan 2 hari 2 malam bisa nahan ngantuk. Kalau bukan dari cinta dan kasih sayang. Jadi ketika Anda pegang pasien, kemudian mendoakan dengan sepenuh hati hingga keluar air mata, sesungguhnya cinta dan kasih sayang Anda terhadap sesama itu sudah keluar. Bahasa sederhananya gini, kalau Anda nerapi orang, ngerjakan ilmu pengobatan ini dengan adabnya, itu tadi Anda lakukan sambil nangis itu menyertai ilmu ini dengan adabnya. Apa adabnya? Adabnya itu 1, semua ini karena Allah. 2, saya lakukan ini sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah. 3, ini bentuk kasih sayang saya terhadap sesama, misalnya gitu. Itu kan dengan adabnya. Maka akan timbul yang namanya keberkahan dari ilmu tersebut. Jadi walaupun Anda itu ngomongin tentang ilmu pengobatan itu lemah, diagnosanya lemah, apalagi terapi pengobatannya lemah. Kalau disertai dengan adabnya tadi, itu nanti ya banyak keberkahan itu akan timbul. Jangan-jangan kesembuhan yang datangnya dari Allah itu banyak lewat Anda dibandingkan dengan orang lain. Gara-gara kelebihan Anda punya rasa empati yang luar biasa. Cinta dan kasih sayang terhadap sesama yang luar biasa. Saya sering banget tuh, sehat itu adalah sebuah kenyamanan. Ketika kita mampu menciptakan kenyamanan di pikiran kita, akan timbul yang namanya kedamaian. Ketika kita mampu menciptakan kenyamanan di perasaan kita, akan timbul yang namanya cinta dan kasih sayang. Nangis sambil nerapi pasien, itu cinta dan kasih sayangnya kita kepada pasien. Sehat kita, sehatnya kita itu akan menularkan kepada pasien itu tadi. Endorfin yang kita banjir ini pelan-pelan, itu yang tadinya kortisolnya bergerak, itu pelan-pelan untuk tertahan gara-gara endorfinnya. Ketika kita mampu menciptakan kenyamanan di hati kita, akan timbul yang namanya kebahagiaan. Tugasnya gitu doang. Berikan kenyamanan. Demikian mungkin Pak Pak Tri, saya sedikit aja nak tambahkan kepada jawaban untuk Bu Tina, bukan ini dikaitkan dengan yang tajuk-tajuk yang pernah Bapak bagi itu kan. Memang Bu Tina kadang kita kepada klien kita ada rasa empati yang tadi Bapak tuh kan. Tapi saya membaca daripada buku yang pernah ikut kursus yang Bapak bagi, yang Kesatuan Bekam itu. Jadi kalau boleh kita cukup hanya kepada empati saja, jangan sampai kepada simpati. Sesuai yang dikatakan oleh Pak Tri yang lepas, yang materi yang dulu, bahwa kalau perasaan sedih dan takut, maksudnya risau, itu akan keluar kortisol. Jadi kita kawal diri kita supaya kita jangan berlama-lama dalam kesedihan kepada keluhan yang diinikan oleh si klien.
Jadi supaya kita pun energi positif kita akan membawakan cool kepada dia gitu. Mungkin tambahan aja pengalaman, sebab contoh gini Pak, kalau kita sudah berkecimpung sebagai terapis, sebelum kita menterapis orang lain kan Bapak kata kita terapis dulu kita punya personality, kita adanya dekat mana. Tadi ada pertanyaan dari siapa bahwa bolehkah orang itu berubah-berubah kan dalam korelis dan pragmatis. Memang itu kita pun sama seperti itu. So kalaulah memang tadi pasien ibu ungkapkan kesedihan, kemudian ibu juga ikut sedih, tapi kalau boleh jangan melebihi daripada 20 menit. Karena kalau lebih dari 20 menit itu kortisol akan keluar. Kita dopamin kita terbawa dengan kortisol. Nah, itu aja sih. Sedih tapi kita jangan sampai empati sehingga kita ikut memusuhi yang membuat dia tak nyaman gitu kan. Sorry, bukanlah nah ini, tapi kita share aja lah. Jadi nangisnya itu jangan dari awal terapi sampai akhir terapi nangis terus, jangan gitu. Ketika pas doa gitu kan masalahnya sama itu akan keluar itu. Tadi sebenarnya yang namanya stress respon itu memang diperlukan. Kenapa? Tapi dalam jangka pendek gitu sebagai pertahanan diri kita. Anda ketika nangis itu Pak, energi yang terjadi yang keluar itu meledak gitu. Karena kortisol itu tanda bahwa kan gini, metabolisme itu ada anabolisme, ada katabolisme. Yang namanya anabolisme itu membuat senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Jadi membuat yang namanya asam lemak, asam amino, kemudian glukosa menjadi senyawa yang kompleks. Misalnya dalam proses regenerasi sel. Makanya relax respon itu dibutuhkan itu anabolisme. Sebaliknya ada yang namanya katabolisme. Katabolisme itu memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana untuk dijadikan energi. Ledakan energi itu akan terjadi. Orang ketika stres respon terjadi, misalnya mau diuber anjing itu, ada anjing galak dekat sama kita, gonggong-gonggong. Itu otot kita kenceng itu. Itu terjadi yang namanya katabolisme. Proses pembentukan energi secara mendadak tiba-tiba itu terjadi. Ada kekuatan yang luar biasa buat kita ngelawan. Atau buat kita lari dari anjing itu sekencang-kencangnya. Makanya kalau orang nguber maling itu kadang-kadang yang nguber kalah sama yang diuber. Kenapa? Itu yang diuber itu, wah ini kalau digebukin saya ketangkep, gebukin bahaya ini kan begitu ya. Maka dia bisa ngelompatin pagar yang tinggi luar biasa. Itu ada ledakan energi. Jadi ketika Anda doa tadi sambil nangis tadi, ledakan energi itu yang dihasilkan oleh sel di dalam tubuh Anda luar biasa. Kalau Anda sepenuh hati tadi, kemudian ada empati sambil itu, kan kortisol keluar. Dalam jangka pendek, energi yang tadi, daya yang keluar di dalam tubuh Anda tadi, itu akan membanjiri orang yang lemah tadi. Dalam hal ini pasien kita, teori botol 2 botol tadi. Atau ruangan yang dingin sama yang panas tuh ketika pintu dibuka, ada ruangan ber-AC tapi pintunya dibuka kan ruangan tersebut jadi nggak dingin gara-gara beradaptasi dengan ruangan yang ada di luar yang panas. Gitu. Boleh, tapi dalam jangka seperti selaras dengan apa yang disampaikan Bu Eni tadi. Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama itu. Gitu. Tapi memang empati, kalau menurut saya empati memang kalau menurut saya supaya kita itu ditimbulkan kepercayaan memang kita harus timbul empati. Karena tugas utama dari terapis itu adalah sebelum diterapi itu menata pikiran dan membangun keyakinan. Mungkin itu. Terima kasih, sudah mau jam 10 ya. Satu lagi kalau ada pertanyaan, izin bertanya. Oh ini ya, izin bertanya. Saya bilang izin bertanya, ada seorang tipe melankolis keluhan dominan, lemah limpa, lambung, gangguan lambung kronis, kadang ke vertigo dan migrain. Tadi dikatakan tipe melankolis cenderung ke masalah ginjal kalau dikaitkan dengan kondisi yang lemah dan limpa yang lemah lambung. Bagaimana Pak arahnya ke masalah ginjal? Ini
Tipe seorang ini saya bacanya kudu miring-miring dah. Oke. Ini Bapak Ibu. Tinggal nanti tipenya melankolis. Tipenya melankolis. Tapi kecenderungannya melankolis ini nanti Anda lihat ya. Apakah melankolis koleris atau melankolis melankolis pragmatis. Ketika bicara melankolis koleris, ini ternyata kecenderungannya penyakit yang sifatnya kering. Kalau misalnya melankolis sama pragmatis, kecenderungannya penyakit yang sifatnya dingin. Apa itu Pak? Penyakit yang melambatkan metabolisme, penyakit yang kering ini penyakit kering ini kecenderungannya ditandai dengan nyeri. Jadi kalau lambung biasanya disertai nyeri. Kalau dari ceritanya lambung limpanya lemah Pak, lemahnya lambung, ya lihat saya sih nggak ngelihat itu ya, ngelihat tanda dan gejalanya. Kalau ada nyeri berarti penyakitnya sifatnya kering. Kering kenapa? Ingat ya, yang namanya kering sama lembab tadi sudah disampaikan. Kalau panas berlebih menyebabkan kering, kalau dingin berlebih menyebabkan lembab. Maka perhatikan penyakit yang bersangkutan itu tadi. Kering tadi itu disebabkan berlebihnya unsur udara dan unsur cahaya. Artinya lihat gerak diam emosinya. Udara, lihat kualitas udara yang masuk di dalam tubuhnya. Terutama jangan-jangan tipe ke orangnya berlebih-lebihnya bernapas. Ini kalau tipe yang bersangkutan nih, satu saran saya sih, lihat gerak dan diam emosinya. Kalau yang tipe melankolis, lihat ada nggak marah yang terkunci. Kalau marah yang terkunci biasanya jadi dendam. Dendam itu buat stres respon yang berlebih sehingga menimbulkan penyakit-penyakit kronis. Tapi nggak lengkap Ibu ngasih datanya. Satu, umurnya. Yang kedua, berat badannya. Yang ketiga, setelah umur, berat badan dan tinggi badan ya, supaya kita tahu komposisi tubuh dia. Yang baru yang keempat, itu bicara tentang personality tadi. Ibu tadi sudah sampaikan tipenya melankolis. Yang kelima, itu tanda dan gejalanya apa saja gitu. Ada penyakit penyerta nggak? Tadi sudah disampaikan penyakitnya lambung, limpa, lemahnya. Kok bisa ke ginjal? Rata-rata Ibu, penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan organ bagian dalam, kemudian menghasilkan nyeri, kerusakan itu ada hubungannya dengan penyakit yang sifatnya kering. Tuh. Nah, lambung kronis. Nanti saya sampaikan di catatan saya ya. Pemilihan polis itu sifat penyakit yang kering, penyakitnya apa saja. Tuh. Saya pikir itu aja dulu ya. Sudah jam 10. Ya kan? Mudah-mudahan kita besok bisa berinteraksi. Mudah-mudahan saya besok sudah di Surabaya sehingga ini casannya hilang. Casannya ketinggalan di Sidoarjo. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.